8 bulan dinyatakan hilang, teka-teki keberadaan Alvaro Kiano Nugroho akhirnya terungkap. Bocah berusia 6 tahun itu ternyata diculik dan tewas di tangan ayah tirinya sendiri. Usai ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo, Bogor, rumah duka Alvaro, bocah hilang sejak 8 bulan lalu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, ramai pelayat. Para tetangga dan kerabat mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga. Isak tangis nenek Alvaro pecah saat mendengar kabar duka yang disampaikan langsung Kapolsek Pesanggerahan AKP Siala Syah Alam. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, pelaku yang menculik Alvaro merupakan ayah tiri korban. Sebelumnya viral di media sosial, ibunda Alvaro memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun, dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya jasad Alvaro Kiano Nugroho ditemukan warga Kecamatan Tenjo di bantaran Jembatan Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Petugas gabungan dari Polresta Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, serta Polsek Tenjo bersama warga sekitar pada Minggu sore melakukan penyisiran di bantaran Kali Cilalai. Petugas juga menerjunkan anjing pelacak ke lokasi. Selama 1 jam pencarian di bantaran kali, jenazah Alvaro Kiano ditemukan dalam keadaan sudah menjadi tulang belulang. Petugas kepolisian Polsek Tenjo membenarkan telah ditemukan korban yang hilang selama 8 bulan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ya, kematian tragis Alvaro di tangan ayah tirinya menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Ada Naura Syafika di rumah duka Alvaro di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selamat siang Naura, bagaimana kondisi keluarga Alvaro saat ini? Ya, selamat siang Wiki dan pemirsa. Saat ini kami berada di rumah duka almarhum Alvaro, bocah yang hilang selama kurang lebih 8 bulan dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor. Dan ini merupakan rumah duka dari almarhum Alvaro, di mana Alvaro selalu menghabiskan waktunya sehari-hari tumbuh, kemudian juga berkembang di sini bersama dengan kakek dan juga neneknya. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama, ibu kandungnya ini bekerja di Malaysia. Kemudian juga Alvaro pastinya banyak sekali kenangannya di rumah ini. Mungkin salah satunya yang bisa dilihat kalau misalnya dari awal masuk ke rumah ini adalah foto dari Alvaro yang terpampang di dinding yang ada di sini, di mana ia menggunakan seragam pilot yang menjadi salah satu kenangan dari almarhum Alvaro. Dan juga memang dari tadi rumah duka ini selalu didatangi dari kerabat, kemudian juga tetangga, bahkan tadi dari Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta yaitu Cornelia Agatha juga sempat datang ke sini melayat dan juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Dan lebih lanjut lagi untuk kenangan lainnya dari Alvaro yang tadi saya juga sudah sempat melihat bersama dengan keluarga, yaitu adalah di sini ini merupakan seragam dari Alvaro yang selalu pasti ia gunakan untuk ke sekolah. Ini adalah seragam putihnya, kemudian juga tadi ada seragam batiknya. Ini seragam batiknya yang menjadi kenangan dari Alvaro, yang pastinya ini menjadi kenangan bagi keluarga yang akan selalu diingat. Dan tidak hanya dari itu, ada dari seragam koko yang biasanya sehari-hari digunakan untuk mengaji, ya, untuk mengaji, kemudian juga dengan pasangan celananya. Ini masih tersimpan rapi di rumah duka. Kemudian juga ada seragam olahraga yang tersimpan dengan rapi di sini. Dan ini menjadi kenangan dari almarhum Alvaro yang akan selalu diingat oleh keluarga. Tadi juga saya sempat melihat ada piala. Ini juga ada ini mainan ya Pak ya. Mainannya Alvaro, ini adalah drum yang selalu digunakan kalau misalnya bulan puasa Ibu. Sahur. Jadi pas lagi sahur biasanya Ibu ya? Iya. Bangunin sahur. Iya. Selalu pakai ini. Selalu pakai keliling gitu ya. Iya. Ke sini kawasan Iya. ini. Jadi memang Alvaro ini memang dikenal sebagai sosok yang ceria, bahkan dari tetangganya pun juga mengenal baik dari Alvaro, bahkan dari drumnya ini juga yang selalu ia gunakan pada bulan puasa. Dan memang tidak hanya dari ini saja, tadi juga dari piala. Ini adalah pialanya Alvaro
Ini piala ya Pak ya? Piala lomba bola warna dari TK di bulan Februari 2025. Ini menjadi kenangan yang akan selalu dikenang oleh keluarga, yang akan terpampang selalu di rumah ini. Ya walaupun memang Alvaro ini sudah tidak ada, tapi setidaknya kenangannya akan selalu ada bersama dengan keluarga. Dan tidak hanya dari kenangan-kenangan ini saja, juga dari Pak Tugimin sebagai kakek korban juga pastinya mengenal dengan baik. Alvaro itu sosok yang seperti apa sih Pak? Cucu yang seperti apa? Alvaro itu adalah cucu yang sangat aktif dan ceria. Apapun dia cepat tanggap gitu loh. Kalau ada orang bilang apa, dia cepat ngerti. Dan banyak teman yang dia kenal, walaupun baru kenal sekali, besoknya ketemu di jalan, dia pasti negor. Pasti negor. Ramah berarti ya? Iya, anaknya memang gampang ini gitu loh, kenal orang gitu loh. Iya. Baik Pak Tugimin, terima kasih banyak Bapak. Ya itu adalah kenangan-kenangan yang ada di rumah duka Alvaro. Bahkan tadi juga ternyata Alvaro ini memang kalau sehari-hari ini biasanya pergi ngaji, kemudian juga dia selalu sholat menuju ke masjid yang berada di kawasan ini. Sementara itu Wiki. Baik Naura, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lain, seorang pria bikin geger kepolisian setelah mengaku membawa mobil barang bukti polisi ke mal karena ayahnya Propam Polda Metro Jaya. Setelah heboh, ia buru-buru klarifikasi jika pengakuannya demi menghindar kawanan debt collector. Ya, ini BB polseknya, ada BB-nya polsek. Ada suratnya? Oke. Ada surat BB-nya, surat pinjam BB-nya dipinjam oleh bapak saya. Bapak saya Propam di Polda Metro. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita kan hanya konfirmasi aja. Ya udah, Kita kan nggak salah dong. Ya, oke, silakan konfirmasi. Tapi kan konfirmasi nggak usah ngecek-ngecek juga. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengaku-ngaku sebagai anak anggota Propam Polda Metro Jaya dan meminjam barang bukti viral di media sosial. Ia terlibat cekcok dengan sejumlah orang yang diduga merupakan debt collector di sebuah mal di Kota Bogor. Polda Metro Jaya pun angkat suara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan ayah pria tersebut bukan anggota Propam Polda Metro Jaya. Ia juga menyebutkan mobil tersebut bukanlah merupakan barang bukti dan berstatus sebagai pindah kredit. Sementara itu, pria yang mengaku anak Propam Polda Metro Jaya meminta maaf dan mengaku terpaksa berbohong untuk menghindari pria yang diduga sebagai debt collector. Tidak benar orang tua saya berdinas di Propam Polda Metro. Kemudian yang kedua, terkait kendaraan tersebut tidak benar juga kendaraan tersebut BB milik Polri. Kemudian yang ketiga, saya terpaksa melakukan hal tersebut karena saya mendapat tekanan dan intimidasi dari debt collector. Polda Metro Jaya akan segera memeriksa pria tersebut untuk dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan.